Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para pinisepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat ingkang kawula hormati, insyaallah sedaya dipun rahmati, diberkahi, diridhoni dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat berupa nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan di mana Allah masih memberikan kesempatan bagi kita bersama untuk memperdalam pengetahuan agama kita dengan membaca hadis-hadisnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan juga seluruh umatnya yang setia kepada sunnahnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita teruskan kajian kita awali dahulu majelis kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam hari ini kita sampai pada hadis yang ke-32 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Di sini di dalam matan ini disebutkan An Abi Sa'idin Sa'd bin Malik ibni Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id, bapaknya Sa'id yang namanya adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Diceritakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dororo, tidak boleh memberikan madharah, wala dirar, demikian juga tidak boleh memberikan bahaya kepada orang lain. Hadis hasan. Hadis ini adalah hasan, baik dari sisi kualitas. Rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Imam Ad-Daruqutni wa ghairuhuma, dan selain daripada keduanya. Wa rawahu Malik, dan diriwayatkan oleh Imam Malik fil Muwatta, di dalam kitabnya Al Muwatta, mursalan, secara mursal, yang berasal dari riwayat An Amrin, dari Amr bin Yahya, An Abihi, dari bapaknya, Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa asqata, hanya saja Imam Malik, ya, Imam Malik itu askoto, maksudnya askoto itu tidak menyebutkan Abu Sa'id. Walahu turukun, dan hadis ini lahu memiliki turukun
banyak jalan, yuqawwi ba'duha ba'dun, yang memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Hadis ini singkat Bapak Ibu sekalian. Ini yang dikenal dengan Jawami'ul Kalim. Ya, dulu kita pernah bahas tentang Jawami'ul Kalim. Jadi sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang pendek tetapi memiliki atau memuat muatan hukum yang sangat dalam dan luas. Nah, ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi yang cukup terkenal dari kalangan Ansor, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari sahabat Ansor. Dari sahabat Ansor. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi seorang yang yang dari semenjak kecil berislam bersama ayahnya begitu, yang kemudian juga setia dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak menemani Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai macam kesempatan, sehingga tidak salah kalau beliau itu adalah salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Diceritakan pada umur 13 tahun beliau diajak oleh ayahnya, menika Malik bin Sinan, untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pada peperangan Uhud. Nah, itu pada umur 13 tahun, jadi masih anak-anak lah gitu ya. Tapi kemudian kesertaan beliau ini diketahui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diketahui oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena diketahui ini, akhirnya Rasulullah itu melarang, nggak boleh ikut perang. Jadi nggak boleh terjun ke medan perang. Tapi ayahnya itu ngotot, anak saya itu juga memiliki kekuatan, ingin berjuang di jalan Allah, kata Malik bin Sinan. Tetapi Rasulullah tetap melarang, tidak boleh ikut serta berperang di medan perang, dilarang. Dan kemudian ayahnya menika Malik bin Sinan menika meninggal dunia, salah seorang syuhada Uhud. Oleh sebab itu Abu Sa'id menika adalah anak yatim, ditinggal syahid ayahnya, dan kebetulan ayahnya juga tidak memiliki apa-apa, ya yatim piatu, tidak punya pula. Sehingga kemudian beliau Abu Sa'id menika Al-Khudri menika banyak hidup di sufahnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabat yang lain seperti Abu Hurairah ataupun yang lain. Sehingga kemudian karena banyak kesertaan beliau dengan Kanjeng Nabi menika, sehingga hadisnya itu sangat banyak. Di antara sahabat Ansor yang paling banyak meriwayatkan hadis menika Abu Sa'id Al-Khudri. Dan beliau sangat disegani karena wawasan beliau tentang sunnah, tentang Al-Quran itu juga sangat luas, sehingga kemudian banyak menjadi rujukan di antara para sahabat Nabi di Madinah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niku sekilas tentang sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian terkait dengan pemahaman hadis menika, memang di antara banyak ulama banyak yang khilaf atau ikhtilaf. Terjadi khilaf ataupun ikhtilaf, perbedaan di kalangan para ulama menyangkut pemahaman hadis menika. Ini kan la darara wa la dirar. Ada sebagian ulama yang menyatakan doror dan diror menika tidak ada perbedaan makna. Dua-duanya itu memiliki hanya satu makna, yaitu membahayakan. Jadi maksudnya bahwa di sini adalah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak boleh melakukan perbuatan yang membahayakan. Nah, tetapi ulama yang lain yang masyhur ini, yang terkenal, ini saya kutip dari kitabnya Syekh Mustafa Dib Al-Bigha.
yaitu Al-Wafi, kitab menika Al-Wafi, bahwa kedua kata tersebut yaitu kata doror dan kata ziror menika memiliki perbedaan makna. Menurut beliau bahwa kata doror menika adalah segala sesuatu yang menimbulkan bahaya kepada orang lain yang tidak berbuat bahaya terhadap dirinya. Itu doror. Jadi berbuat bahaya tapi menimbulkan bahaya kepada orang lain. Kemudian yang kedua, kata ziror maknanya pun adalah menimbulkan bahaya kepada orang lain yang berbuat bahaya terhadap dirinya. Dengan ungkapan lain, ketika orang lain itu berbuat bahaya kepada kita, maka kita membalasnya dengan berbuat bahaya juga. Nah, jadi ziror itu adalah merupakan satu akibat dari seseorang itu berbuat bahaya yang kemudian orang lain juga berbuat bahaya kepada yang bersangkutan. Nah, ini kalau kita rujuk kepada kitabnya Syekh Mustafa Dim Al-Bigha, yaitu Al-Wafi, ya, fi syarhi Arba'in An-Nawawiyah. Nah, kemudian kalau kita rujuk dalam kitab Ad-Durarus Saniyah, itu dikatakan bahwa kata doror menika memiliki pengertian bahwa bahaya yang timbul itu tanpa ada kesengajaan, itu doror. Jadi bahaya muncul itu tanpa ada sengaja. Sedangkan ziror mengandung makna bahwa bahaya itu muncul karena faktor kesengajaan, disengaja. Nah, jadi ya kalau yang pertama doror itu tanpa sengaja, artinya kita melakukan perbuatan tanpa perhitungan tapi berefek membahayakan kepada pihak dirinya ataupun kepada orang lain. Sementara kalau ziror itu adalah sengaja, berbuat secara sengaja, yang kemudian berefek membahayakan kepada orang lain. Ya sebagai contoh, naik motor ugal-ugalan berakibat nabrak orang. Nah, itu artinya perbuatannya itu ugal-ugalan itu membahayakan orang lain yang berakibat membahayakan ya pihak lain begitu ya, karena ugal-ugalannya itu disengaja. Nah, itu begitu Bapak Ibu sekalian. Dan sebenarnya ini cakupannya sangat luas sekali Bapak Ibu sekalian. Jadi baik perbuatan itu bahaya itu timbul karena faktor sengaja ataukah tidak, itu memang kalau kita rujuk di dalam aturan syariat berikut, sesungguhnya Bapak Ibu sekalian itu tidak sekedar dalam aspek yang sifatnya bahaya adalah pengertian zahir yang nampak dilihat oleh mata kita, itu tidak begitu ya, bukan begitu. Tetapi dalam aspek syariat itu yang namanya bahaya itu adalah terkait dengan perbuatan kewajiban ataupun perbuatan haram. Begitu. Itu kalau aspek syariat. Jadi maksudnya apa? Kalau menyangkut tentang kewajiban itu, ketika seseorang itu meninggalkan perbuatan itu, maka sesungguhnya dia telah berbuat membahayakan untuk dirinya sendiri. Karena dengan meninggalkan kewajiban itu, baik disengaja ataukah tidak, maka sesungguhnya dia itu sudah mendapatkan ancaman ya berupa siksa, berupa ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia telah membahayakan dirinya sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kemudian dia itu malah dengan sengaja melakukan penghalangan, menghambat orang lain untuk melakukan kewajibannya. Ya begitu. Ya sebagai contoh, umpamanya orang mau mendirikan sholat orang oleh dihalang-halangi. Orang mau berdakwah nggak boleh dihalang-halangi. Nah begitu. Orang mau mendirikan masjid tidak boleh dihalang-halangi. Nah begitu. Jadi dia itu telah
melakukan penghambatan terhadap suatu kewajiban yang telah dilakukan oleh pihak lain dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita baca di dalam banyak ayat Al-Qur'an sangat jelas Bapak Ibu sekalian. Alladzina yasudduna 'an sabilillah wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafir. Alladzina yasuddun, dan orang-orang yang menghambat, yang menghalang-halangi an sabilillah, dari orang berbuat baik di jalan Allah, baik itu dalam kaitannya menjalankan syariat agama ataupun yang lain, ya. Wa yabghuna iwaja, dan dia berkeinginan supaya jalan yang dilalui oleh orang itu bengkok, nggak lurus. Jadi kalau orang berbuat baik kok nggak berhasil, dia seneng, gembira, ria. Wa yabghuna iwaja. Nah, inilah masuk dalam kategori kafir, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan fenomena sekarang ini kan banyak ngoten niku nggih Bapak Ibu sekalian. Orang dakwah dihambat-hambat. Ya kan? Orang mendirikan masjid ya dihambat-hambat. Ya. Dan seneng kalau kemudian ada kelompok lain kira-kira yang tidak sejalan dengan kelompoknya kok tidak berhasil, gembira ria. Zaman sahabat niku kathah. Nah, inilah sesungguhnya dia itu telah membuat bahaya untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Ya, karena apa? Karena secara dia itu menjalankan agama bukan dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah, tetapi dalam rangka untuk ta'assub. Ya, ini yang bahaya Bapak Ibu sekalian, ta'assub. Jadi menjalankan agama bukan karena faktor ingin agama ini tinggi, ya, disenangi oleh orang lain, tapi karena faktor ta'assub. Ya, motivasinya adalah kelompoknya ingin besar, takut disaingi dengan kelompok lain, sehingga berusaha sekuat tenaga kelompok lain itu dihalang-halangi sedemikian rupa, masjidnya nggak boleh berdiri, majelis taklimnya ditutup, sholat jamaah pun tidak boleh. Nah, itu kalau kita dengar berita kan banyak terjadi ya di masyarakat kita saat ini. Ya, sebenarnya orang yang menghambat-hambat itu sebenarnya ya takut ya, mungkin jamaahnya kurang atau gimana itu. Hanya saja memang nggak diimbangi dengan kemampuan untuk fastabiqul khairat, begitu loh. Seharusnya kan kalau takut kan ya diimbangi dengan kemampuan fastabiqul khairat. Ayo berlomba-lomba dalam kebaikan, kono dakwah ya aku dakwah. Gitu kan enak. Begitu. Tapi masalahnya tidak begitu, nggak elegan di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan di tengah masyarakat. Itu yang terjadi, Pak Ustaz. Kemudian yang kedua, melakukan pelanggaran terhadap al-muharramat, segala sesuatu yang dilarang oleh agama. Artinya kalau kita menghindari perbuatan doror itu, jangan sampai kita masuk ke dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah, baik sebagai pelaku, baik sebagai sponsor, baik sebagai fasilitator. Kadang-kadang kan ada orang nggak sebagai pelaku, tapi sebagai sponsor. Ya. Ada juga sebagai fasilitator. Dia ketoknya nggak ikut-ikutan, tapi bermain di belakang layar, memfasilitasi perbuatan haram itu terjadi. Nah, ini tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Jadi jelas ini akan membahayakan baik untuk dirinya, masyarakat sekitarnya. Ketika itu terjadi, ketika masyarakat itu terprovokasi,
masuk ke dalam perbuatan haram, wah dia mendapatkan bentuk azab dari seluruh masyarakat yang ada menika. Kenapa? Karena ikut aja secara tidak langsung, karena mensponsori, menjadi fasilitator terhadap perbuatan-perbuatan haram. Nah ini, ya saya kira ya dalam konteks negara kita itu ya banyak terjadi ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak terjadi. Nah, begitu. Ya, makanya kita dalam hal ini ya harus hati-hati betul sehingga kemudian kita melakukan perbuatan itu tidak membahayakan baik pada diri kita ataupun pada orang lain. Memang kalau kita melihat realitas masyarakat kita itu ya memang beragam Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau kita membaca surat Al-Fatihah kan jelas nih, kan? Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu kan kelompok yang pertama. Kelompok yang diberikan nikmat oleh Allah. Siapa kelompok yang diberikan nikmat oleh Allah? Itu minas syuhada. Ya. Minal anbiya wasyuhada, kemudian as-siddiqin was-sholihin. Itu. Jadi dari para nabi, ya, para syuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah, berkorban demi agama di jalan Allah. Siddiq, orang-orang yang benar, baik laku perbuatannya, laku perkataannya. Soleh, dan orang-orang yang soleh. Nah, itu orang-orang yang soleh. Nah, itulah yang menjadi jalan atau yang kita temui, yang oleh Allah disebut sebagai orang yang disebut dengan an'amta 'alaihim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah nikmat kepada kelompok ini. Nah, ini yang harus kemudian keberpihakan kita, dan kita harus terus ibaratnya di dalam kelompok ini, kelompok ini. Tetapi juga ada yang al-maghdubi 'alaihim, kelompok yang dimurkai oleh Allah. Dimurkai oleh Allah. Karena mengapa kok dimurkai? Dia ngerti kebenaran, tetapi memelencengkan kebenaran itu, sehingga menjadi bengkok, tidak lurus lagi. Dia paham agama, tetapi menggunakan agama itu bukan dalam rangka untuk li'ila'i kalimatillah, tapi dalam rangka untuk mengejar, memenuhi hawa nafsunya. Ya, kemarin kiai pesantren itu yang di Bandung itu kan, buka pesantren, ya kan, kedoknya pesantren, tetapi untuk menjadi perangkap mencari gadis-gadis, ya kan. Naudzubillah menika. Jadi kedoknya ketoke apik, tapi motifnya jahat. Nah itu. Jadi al-maghdub, orang ngerti kebenaran tapi membelokkan kebenaran itu. Nah, ini. Kemudian walau dhalin, orang-orang yang dhalin, orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang keliru di dalam berpikir, berkeyakinan, ya, memahami tentang hakikat agama ini salah dan keliru, sehingga kemudian tersesat ke dalam jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tiga kelompok ini Bapak Ibu sekalian di dalam konteks kehidupan sosial kita itu senantiasa kita temui. Kita senantiasa bergumul dengan tiga kelompok manusia ini. Baik dalam konteks kita itu bermuamalah, berekonomi, bersosial, berpolitik, itu kita nemui tiga kelompok menikah. Nah, kalau kita keliru di dalam membuat pilihan-pilihan laku ekonomi, laku sosial kita, laku keagamaan kita tidak masuk ke dalam kelompok yang alladzina an'amta 'alaihim itu. Tetapi boleh jadi kita masuk kepada kelompok yang al-maghdub. Boleh jadi kita masuk ke dalam kelompok yang dhalin itu. Nah itu. Makanya disinilah Allah Subhanahu wa taala
mengajarkan kepada kita, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke dalam jalan yang lurus. Di dalam kita, perilaku muamalah kita itu, ya, tidak kita membuat bahaya untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan seterusnya. Tetapi senantiasa kita membuat sesuatu yang maslahat, yang manfaat untuk kehidupan umat, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah yang kita cari, Bapak Ibu sekalian. Makanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus untuk mendapatkan bimbingan itu, ihdinas siratal mustaqim. Makanya ayat ini kita baca 17 kali, Bapak Ibu sekalian. Ya karena apa kok sampai 17 kali dalam sehari semalam itu? Ya karena pergaulan kita itu banyak menemui kelompok-kelompok yang berbeda-beda, yang bermacam-macam itu, yang membisikkan macam-macam kepada diri kita itu, untuk ditarik ke sana kemari, kemauan kita, keinginan kita, nafsu kita, dan sebagainya, dan seterusnya. Apakah kita mampu tetap bertahan di jalan yang lurus itu ataukah tidak? Makanya kita di sini memohon kepada Allah untuk mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Ini perbuatan-perbuatan muharramat itu sangat banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, dalam konteks ekonomi ya seperti riba, ghos, penipuan. Ya dalam konteks sosial berbuat zalim dengan sesama, memperbudak sesama. Nah, banyak sekali. Itu perbuatan-perbuatan yang intinya adalah perbuatan-perbuatan yang menghancurkan sesama, tidak memberikan penghormatan kepada sesama. Nah, makanya perbuatan ini disebut dengan haram ketika kita mampu menghindari perbuatan yang haram itu, maka sesungguhnya kita diharapkan oleh Allah untuk bisa menghormati antar sesama itu dengan baik. Nah, tetapi sebaliknya kalau kita masuk kepada perbuatan haram itu, maka kita tidak mampu memberikan penghormatan kepada sesama itu dengan layak dan benar menurut tuntunan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya perbuatan haram niku adalah dalam rangka untuk menjaga diri kita, ya, tetap terhormat, terjaga kehormatan kita. Demikian juga orang lain terjaga dari perbuatan-perbuatan kita yang mungkin akan berlaku zalim. Maka disinilah pentingnya kita menghindari perbuatan-perbuatan yang sudah dinas oleh Allah, baik di dalam Al-Quran, As-Sunnah itu yang berupa keharaman atau al-muharramat. Kemudian yang lainnya adalah perbuatan yang menyulitkan. Nah, ini menyulitkan. Agama itu mudah, Bapak Ibu sekalian. Jadi agama itu mudah, ya. Jadi orang beriman itu dilarang untuk menyulitkan diri sendiri, apalagi menyulitkan orang lain. Yasiru wala tu'asiru, mudahkanlah, jangan dipersulit. Nah, mudahkanlah, jangan dipersulit. Tapi kadang-kadang di kita menikah, yang mudah itu ya dipersulit, yang pendek diperpanjang. Jadi yang jelas tidak menjadi jelas gitu. Ya, karena apa? Motifnya ekonomi, Bapak Ibu sekalian. Rata-rata motifnya ekonomi, kepentingan ekonomi. Dengan aturan yang tidak jelas itu, yang aturan jelas menjadi tidak jelas, akhirnya dapat duit dari sana. Begitu. Itulah yaitu kepentingan ekonomi dalam rangka untuk perut. Banyak terjadi ngoten niku, Bapak Ibu sekalian. Makanya pungli terjadi di mana-mana. Itu karena apa? Karena kita sering menyulitkan pihak lain. Yang aturan seseorang itu mengurus sesuatu itu tanpa biaya menjadi berbiaya, dan itu mahal, dan biayanya kadang-kadang malah berlipat-lipat. Ini yang sering terjadi di level pemerintahan, birokrasi kita begitu, Bapak Ibu sekalian. Hingga hari ini. Jadi belum clean dan belum clear. Jadi proses reformasi kita
hampir 20 tahun itu persoalan itu masih sangat luar biasa di birokrasi pemerintahan kita itu terjadi begitu. Masih banyak pungli-pungli ya ya untung aja sekarang itu media sosial itu sudah begitu luar biasa. Ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh masyarakat itu dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi memvideokan, baru viral, ngerti kan? Setelah viral baru ribut, baru ribut karena diketahui oleh banyak orang. Itu yang terjadi di kita begitu. Nah bagi kita, bagi orang yang memiliki iman, memiliki agama ini, tentu segala sesuatu yang sulit itu harus kita permudah. Ya, yang gampang ya harus digampangkan, dimudahkan. Bukan arti menggampangkan loh ya. Bukan berarti ibaratnya pun ya membuat sepele, bukan begitu. Tetapi kita melakukannya adalah berdasarkan aturan yang ada. Nah ini begitu Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan raf'ul haraj, menghindari atau mengenyahkan, melenyapkan segala kesulitan yang ada. Karena kesulitan itu nanti berefek ya memang pada saat itu tidak membahayakan, tapi lama-lama akan membahayakan, ya, akan membahayakan. Karena banyak terjadi kezaliman, keculasan, kebohongan, macam-macam itu jadi sangat berat, banyak itu menjadi satu sistem pola, dan itu akan membahayakan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa. Nah ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kaidah-kaidah terkait dengan hadis menika. Jadi dari hadis menika Bapak Ibu sekalian, para ulama fikih ini terutama itu kemudian membuat kaidah-kaidah yang kemudian bisa dijadikan pedoman ya, dalam rangka untuk mengingat hadis ini. Ya sebagai contoh mempunyai kaidah ini, ad-dararu yudfa'u biqadril imkan, bahwa bahaya itu harus dihambat, ya, harus dihalangi, ya, ya. Biqadril imkan menurut kemampuan kita masing-masing, sekemampuan kita, seupaya, seoptimal upaya yang kita miliki atau kemampuan kita. Artinya bahaya itu ketika kita ngerti ada potensi bahaya yang mungkin nantinya akan muncul, maka harus ada upaya bagi kita secara preventif untuk menghalangi supaya bahaya itu tidak timbul di dalam kehidupan kita. Maka di sini pentingnya pengetahuan Bapak Ibu sekalian. Kalau kita melakukan perbuatan tanpa ada pengetahuan itu kan membahayakan. Makanya kalau orang punya ilmu pasti tahu ketika kita melakukan sebuah perbuatan ini dampaknya itu apa, itu senantiasa dipertimbangkan. Ya. Nah, melihat dampak dan seterusnya itulah kemudian di sini tentu ada perencanaan bagaimana dalam rangka untuk mencegah bahaya yang kemungkinan timbul dari suatu bahaya itu. Nah, gitu. Jadi harus ada upaya di sini secara preventif dalam rangka untuk menghalangi ataupun menghambat bahaya yang muncul itu. Nah ini, ya contohnya saya kira ya banyak Bapak Ibu sekalian. Umumnya terkait dengan wabah, ya kan? Wabah umumnya, ya kan? Salah satunya adalah vaksin, itu kan salah satu upaya, ya kan? Walaupun pro kontra di masyarakat itu. Vaksin, nah itu salah satu upaya yang karena kalau terkena itu dampaknya luar biasa bagi orang yang tidak memiliki kekebalan. Oleh sebab itu maka diupayakan banyak upaya selain vaksin, orang harus berjarak, sholat pun harus berjarak, ya dan lain sebagainya. Itu salah satu upaya. Nah, ini salah satu upaya dalam rangka untuk membentengi kalau kemungkinan bahaya itu timbul di lingkungan kita. Itu contohnya begitu. Itu salah satu upaya yang bisa dilakukan. Jadi yudfa'u biqadril imkan. Jadi bahaya itu harus kemudian dibentengi, dihambat dengan sekuat kemampuan kita, ya. Sekemampuan kita yang kita miliki.
Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah ad-dararu yuzal, dan bahaya itu harus dihilangkan. Ketika bahaya itu sudah muncul, maka harus ada upaya untuk menghilangkan bahaya yang ada di tengah masyarakat itu. Sebagai contoh kita niki Bapak Ibu, di masyarakat kita itu telah terjadi perjudian. Wis pokoknya masyarakat itu wis masyarakat judi lah begitu ya. Maka harus ada upaya bagi orang-orang yang beriman bagaimana budaya atau kegiatan judi itu harus berhenti. Walaupun mungkin kemampuan yang kita miliki hanya mungkin bersuara ke pejabat atau kemana dan lain sebagainya, karena kalau menghadapi langsung tidak memungkinkan. Tapi harus ada upaya yang kita lakukan sehingga kemudian apa yang terjadi di masyarakat itu, bahaya yang di masyarakat itu berhenti begitu. Kalau tidak, maka kita ikut berdosa Bapak Ibu sekalian. Karena kita tidak ikut cawe-cawe di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar itu. Jadi bukan berarti kalau kita itu diam, nggak ikut serta, itu sudah cukup, tidak bagi orang yang berbeda, tidak. Kalau kita tidak berusaha untuk kemudian cawe-cawe menyuarakan itu kepada orang yang berwenang, pihak berwenang, itu sehingga orang pihak berwenang itu ngerti, maka kita ikut berdosa. Nah itu. Baru kalau kemudian kita sudah bersuara ke pihak berwenang, tapi pihak berwenang kok yo meneng bae. Sudah kita lapori, sudah kita ngadu, sudah berkali-kali kok yo meneng bae. Berarti kita sudah terlepas dari dosa. Karena kita sudah melakukan dengan kemampuan yang kita miliki. Jadi kalau sudah terjadi harus ada upaya untuk menghentikan bahaya yang timbul. Kemudian yang ketiga, ad-dararul asaddu yuzalu bidororil akhaf. Jadi bahaya yang sangat besar itu bisa dihilangkan dengan sesuatu yang kemungkinan menimbulkan bahaya yang paling rendah. Nah, itu kalau sekiranya kok nggak ada usaha yang lain, nggak ada istilahnya, nggak ada inilah jalan lain, kira-kira begitu. Maka umpamanya solusinya itu kira-kira ini bahaya yang besar timbul, tapi kemudian kalau menghentikan itu ada bahaya, dampaknya agak lebih kecil daripada itu, maka dipilih itu jalan yang dampaknya yang lebih kecil itu. Nah itu. Tetapi kalau kemudian dampak yang ditimbulkannya itu kok sama, nggak boleh, nggak boleh. Atau malah lebih besar, maka tidak boleh untuk dilakukan. Jadi maksudnya bahwa kita menghentikan suatu bahaya itu artinya ya dampaknya itu yang ditimbulkan itu harus maslahatnya itu lebih banyak daripada madorot yang timbul dari apa yang kita upayakan. Nah begitu. Begitu. Ya sebagai contoh ya masyarakat perjudian, kalau kita melawan secara langsung, wah bisa digebuki, ya kan? Maunya begitu. Nah, itu nggak boleh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, berbeda kalau kemudian kita memiliki kekuatan, ada aparat yang membacking kita dan sebagainya dan seterusnya, itu bolehlah kita ngomong secara frontal, secara langsung kepada pihak terkait itu. Nah, itu. Tetapi kalau tidak, yang kemudian itu justru membahayakan diri kita, itu nggak boleh kita lakukan. Nah begitu. Jadi begitu Bapak Ibu. Ini kaidahnya begitu kaidahnya. Jadi apa yang kita lakukan madorotnya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan yang madorot yang sudah terjadi. Ya, karena apa? Karena ada satu kaidah yang lain, ad-dararu la yuzalu bimislihi. Bahaya itu ya tidak bisa dihilangkan dengan madorot yang tingkatannya itu sama atau yang lebih besar daripada bahaya yang timbul itu. Itu keadaannya ngoten niku. Dan tentu ngeten iki Bapak Ibu, tentu ukuran-ukuran tentang masalah tingkatan-tingkatan madorot itu tentu dengan dengan analisisnya, tentu dengan analisis pengetahuan, keilmuan.
bukan sekedar dugaan-dugaan saja begitu. Nah, tetapi perhitungan-perhitungan yang matang dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah ad-dararu la yakunu qadiman. Bahaya itu tidak kemudian berdampak kepada sesuatu yang sifatnya masa lalu. Tetapi bahaya itu adalah ya dampaknya itu pada sekarang dan yang akan datang. Nah itu. Jadi efeknya itu ke depan, bukan mundur ke belakang. Bahaya ini. Jadi nggak ada kok bahaya di sekarang dampaknya kemarin itu buatan. Jadi boleh jadi kalau yang kemarin itu malah dampaknya sekarang iya begitu. Ya. Jadi ngoten niku. Oleh sebab itu maka kita senantiasa harus berhati-hati karena dampaknya itu ke depan bukan ke belakang dalam konteks bahaya. Oleh sebab itu di dalam banyak ayat Al-Qur'an itu kan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Jadi kalau masa lalu itu sebagai sebuah cermin bagi kita dalam rangka untuk mengoreksi perbuatan kita saat ini dan yang akan datang. Makanya di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu bercerita tentang orang-orang baik, tentang orang-orang durhaka, orang-orang yang kufur kepada Allah. Itu semuanya untuk bisa menjadi iktibar kepada kita semua. Ya supaya apa? Supaya kita tidak meniru perbuatan-perbuatan bahaya yang dilakukan oleh orang-orang zalim dahulu begitu ya. Meniru mereka, tetapi kita meniru orang-orang yang soleh yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang dahulu itu. Nah, ini sebagai iktibar kepada kita. Nah, begitu. Jadi bahaya senantiasa orientasinya itu ke depan, kekinian dan ke depan begitu. Dampak langsung ya saat ini, dampak ke depannya ke selanjutnya adalah ke depan di sini mungkin ya bagi orang yang beriman tentu bukan hanya dunia saja dampaknya itu ketika orang berbuat bahaya, tapi juga bahaya wonten akhirat itu justru yang sangat berbahaya sekali. Karena kalau sudah bahaya wonten akhirat niku tidak bisa digantikan dengan sesuatu yang lain. Tidak bisa ditawar lagi. Berbeda halnya kalau bahaya wonten donya menika masih bisa untuk ditawar begitu. Tapi ketika di akhirat maka sudah tidak bisa ditawar lagi. Nah, kemudian yang kaidah yang kelima Bapak Ibu sekalian, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya. Jadi meninggalkan mafasid, segala sesuatu yang merusak, yang bahaya itu adalah muqaddamun, didahulukan ala jalbil masalih, dari menarik keuntungan. Jadi pertimbangan bahwasanya bahaya antara bahaya dan keuntungan menika maka lebih dikedepankan kepada faktor bahaya. Ngoten. Nah, sebagai contoh ngeten Bapak Ibu sekalian. Umpamanya jenengan punya tanah lahan luas, tapi di tengah kampung jenengan bangun kandang ayam. Umpamanya ngoten niku. Bangun kandang ayam. Untungnya ya jelas kandang ayam menika, nggih kan? Tiap 2 bulan atau tiap 2 bulan ya panen ayam. Nah, tapi dampaknya apa? Masyarakat sekitar bau kotoran ayam kabeh. Ngoten niku. Nah, itu harus dipertimbangkan. Karena apa? Karena kerugiannya bukan hanya kita yang pemilik kandang ayam itu, tetapi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar itu tidak menikmati dagingnya, tapi menikmati bau kotoran ayam. Nah itu. Jadi harus mempertimbangkan ngoten niku Bapak Ibu sekalian. Pertimbangan ngoten niku. Tidak kemudian wah kita punya milik lahan luas di tengah kampung begitu, wis asal bangun aja. Nah, harus dipertimbangkan. Makanya yang namanya lingkungan itu kan punya hak ya, punya hak untuk izin,
kita izin, diberikan izin apakah tidak dan seterusnya. Itu salah satu etika ya, etika kemasyarakatan begitu. Jadi pertimbangan kemaslahatan itu harus begitu. Kan banyak terjadi karena pemerintah daerah atau pemerintah pusat itu ingin menarik investor yang begitu luar biasa, tetapi kemudian dampak yang ditimbulkan yaitu masyarakat sekitar. Itu banyak terjadi waktu itu Bapak sekalian. Jadi kenapa? Karena hanya sekedar untuk kemudian menyenangkan pihak lain, tapi kemudian masyarakat itu banyak menjadi korban. Itu terjadi, sering terjadi waktu itu. Sengketa lahan di Lampung dulu itu sampai waduh itu bentrokan, beberapa orang meninggal dunia. Karena apa? Karena lahan yang sudah digarap oleh masyarakat, ditempati puluhan tahun di situ, tiba-tiba diklaim oleh pihak perkebunan, masyarakat tersingkir. Yang akhirnya apa? Masyarakat itu melakukan advokasi kemana-kemana, sudah berhenti semua. Akhirnya apa? Masyarakat mikul senjata. Nah itu akhirnya terjadi bentrokan, ya. Jadi pihak perusahaan dengan masyarakat setempat. Padahal masyarakat setempat di situ sudah puluhan tahun. Padahal perusahaan itu baru saja mendapatkan konsensi lahan dari pemerintah pusat. Nah itu kan masyarakat adat itu kan banyak dirugikan. Itu banyak terjadi kalau tadi Bapak sekalian. Ya, karena menyenangkan pihak lain. Nah itu ini darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Jadi pertimbangan terkait dengan bahaya itu lebih dikedepankan daripada kemudian kita itu mengambil suatu manfaat. Ini menurut syariat tadi Bapak. Tetapi bagi orang-orang yang sekedar mengejar keuntungan duniawi, sing dilihat niku untungipun, tidak peduli dengan rugi. Nah ini yang terjadi. Nggak peduli, wong bukan saya aja yang rugi kok, ngoten niku rata-rata. Yang rugi kan pihak lain, begitu. Tetapi bagi orang yang beriman itu tidak begitu. Pertimbangannya senantiasa melihat, ya jangan sampai kalau kemudian kita itu mendolimi pihak lain. Nah ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah makna daripada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, la dharara wala dirar. Mudah-mudahan kita senantiasa berhati-hati Bapak Ibu sekalian dalam kehidupan sosial kita sehingga kita selamat dunia wal akhirah. Mungkin demikian yang saya sampaikan, ada kekhilafan mohon maaf. Baiklah kita akhiri majelis kita dengan sama-sama baca doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.